Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu saya dengan Kang Abdul DOD dan DOE. Saya mau OTW, tapi sebelumnya saya mampir dulu ke kandang bebek. Saya punya kandang bebek yang sedikit agak nyeleneh kalau menurut saya. Mungkin menurut orang lain juga agak nyeleneh. Tapi kalau menurut saya ini rada apa ya, ekstrim. Oke, nanti saya tunjukkan. Saya punya satu kehidupan anak bebek yang saya masukin ke dalam kolam. eh, Sebenarnya untuk pembesaran, saya sedang membuat pembesaran itu belut. Tapi sebelum ditebar belutnya, karena belum stabil ya, masih di penangkaran, saya masukin anak bebek sebelumnya, saat ini maksudnya. Nah, tujuannya ya agar saya tidak selalu si anak bebek ini tidak masuk, keluar masuk kandang gitu. Ya, seakan-akan dia di alam liar, di alam terbuka, di alam yang sudah habitatnya gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Kalau menurut saya sangat lucu-lucu atau istilahnya ya sangat menarik gitulah. Ya, kalian boleh coba inspirasi dari saya. Nanti saya tunjukkan ya. Nih, seperti ini. Ini saya desain buat kandang belut, Lur. Belut ini mudah-mudahan nanti saya bisa kasih pakan dengan maggot. Karena maggot kan di dalam air masih hidup. Kalau kita cemplungin saja si maggot masih hidup, masih bergerak. Nah, sementara belum saya isi belutnya karena masih di karantina di sini, masih distabilkan. Dia belum bergairah lah untuk hidup karena masih baru. Nah, sementara ini saya saya masukkan anak bebek nih, lihat. Sangat suka sekali anak bebek. Dia seperti di alam liar. Nah, sebaiknya buat kalian yang mau memelihara anak bebek atau memelihara atau terjun ke dunia perunggasan, saya hanya memberikan contoh, ini sedikit ilustrasi ya, atau sejenis sketsa kehidupan anak bebek. Anggap saja ini sebuah empang yang besar gitu ya. Di dalamnya ada kehidupan anak bebek atau unggas itu ya. Anggap saja ini galengan yang gede, yang lebarnya 1 meter gitu, misalkan contoh seperti itu. Dan ini cuman ini istilahnya miniaturnya lah, miniatur kehidupan anak bebek yang di dalam empang tersebut. Dan kalaupun kalian suka dengan hal seperti ini, saya masih ada istilahnya ya, masih sering lah saya bereksperimen seperti ini. Silahkan yang suka dengan hal seperti ini, sekalian kita berbagi ya. Dan silahkan subscribe atau ikuti terus video-video saya. Bantu saya untuk mengangkat atau mempopulerkan video-video saya, mempopulerkan postingan saya. Kalian jangan takut dirugikan, tidak rugi. Kalau subscribe itu sebenarnya tidak rugi. Kita hanya mengikuti ya, atau kita seakan-akan selalu dapat ya notifikasi dari apa yang kita subscribe. Tidak ada dirugikan sebenarnya. Hanya subscribe itu hanya semacam pemberitahuan ya. Kalau kita tidak buka linknya, kita tidak buka videonya ya, kita juga tidak tidak ada yang dirugikan lah ya. Ya seperti itu ya. Silakan subscribe, ketuk loncengnya, dan ikuti selalu apa yang selalu saya bagikan. Dan saya berharap kepada pemula yang mau terjun ke dunia unggas, sebaiknya ya kalian belajar kepada orang yang tepat atau kepada orang yang benar-benar sudah memahami tentang karakter unggas, bagaimana cara kehidupannya. Karena saya sering melihat atau seringnya mengunjungi atau sering ya melihat atau chatting di grup-grup
unggas itu ada kalanya sering yang salah gitu cara apa ya menempatkan si unggas ini ya, yang punya anak entok, anak bebek, dia selalu suka dimasukin ke kandang kering, kandang panggung, kasih lampu. Kalau menurut saya sangat salah, salah sekali. Karena si apa ya malah semakin merusak habitatnya. Ya ada kalanya baiknya seperti ini saja. Kalau kalian punya anak bebek cuma 20, 50 atau punya anak entok cuma 50 ekor seperti ini saja. Ini sudah tidak saya kandangin. Cuman ada sedikit kadang ya kalau rada hujan gitu kan saya tutup. Sedikit ada penutupnya, saung cuma dikasih kayak semacam tenda. Taruh aja di tengah, cukup. Ya kalaupun kehujanan nggak masalah benar. Ya, ini karena masih pagi, ini masih jam 6 sebenarnya. Saya mau COD-an, ya ini masih dingin, dia masih merungkut kayak begitu. Nah balik lagi kepada para pemula, jangan salah kaprah lah ya, jangan terobsesi. Ya kita harus selalu mencari informasi, kita harus cari apa ya pengetahuan, karena kesalahan itu akan merugikan, serius. Bukannya apa ya, karena kita bukannya tidak mau belajar, tidak mau apa ya, tidak mau cari ilmunya gitu. Saya juga pemula, saya yang full otodidak. Cuman saya tidak mau diam diri, ya kita cari informasi, cari pengetahuan. Ya saya pertama tidak mengenal apa itu namanya internet. Ya karena sekarang ya kebutuhan ya kita harus bermain internet juga. Harus harus rada sedikit bergerak lah untuk menuju mengikuti arahan orang lain gitu yang melalui internet itu. Nah kembali kepada pemula, istilahnya ya jangan terlalu, tadi sudah saya katakan, jangan terlalu terobsesi dengan apa yang mereka katakan. Ada kalanya kan yang di YouTube itu kan judul-judulnya menjebak dengan pakan inilah, pakan itulah, cepat besar. Kalau menurut saya kalian berekspresi seperti itu atau mengikuti hal seperti itu boleh. Cuman ada baiknya kalian eksperimen dulu dengan hal yang kecil. Maksudnya seperti ini boleh. Ini kan hal kecil. Ini cuma 20 ekor saya masukkan ke kandang seperti ini. Ya otomatis kan kalaupun rugi tidak besar gitu. Halnya kemarin saya bahas mesin tetas. Kalau mau belajar ya, kalau menurut saya mesin tetas itu tidak langsung sekali netaskan kita berhasil, tidak. Harusnya kita bertahap. Kalau kita punya modal sekian, ya kita gali informasi dengan modal tersebut, tapi dengan cara mudah atau cara murah, hal seperti itu. Itu ada kalanya yang seperti itu banyak yang berhasil. Banyak teman-teman saya yang berhasil dengan media yang saya kemarin upload itu cuma dengan secara form bermodalkan 15.000, termostat 45.000, gantungan lampu dan lampunya bohlamnya itu cuma 15.000, dan apalagi sudah itu rak-rakan itu paling juga jaring itu atau kawat itu palingnya 10.000. Dah dengan modalkan seperti itu mereka banyak yang berhasil ketimbang orang yang langsung melonjak atau langsung loncat ke yang full otomatis yang bergerak sendiri dengan asumsi bahwa ya mesin bergerak sendiri, mesin kita yang sudah bisa dikendalikan oleh kita. Ya menurut saya itu sangat salah, karena kita seakan-akan tidak belajar, tidak cari pengetahuannya dulu. Itu banyak yang salah di situ. Oke, untuk para pemula silahkan ikuti selalu video-video saya. Silahkan subscribe, silahkan ketuk loncengnya. Sekali lagi saya meminta atau memohon atau kita dukung apa yang selalu saya tampilkan, dan mudah-mudahan saya dapat membantu sedikit apa yang selalu bagikan ada manfaatnya. Baik, setelah ini saya mau OTW. Sedikit informasi bahwa di sini tadi sudah saya bilang ini bahwa adalah kandang belut atau ini penangkaran belut. Ini hanya sementara. Itu saja ya.
Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.